Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib para malaikat pelindung. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini. Gereja percaya bahwa Tuhan Allah memberikan kepada setiap orang beriman seorang malaikat pelindung. Kepercayaan akan perlindungan malaikat sebagai utusan Allah sudah ada sejak perjanjian lama. Tuhan memberikan malaikatnya sebagai pelindung dan penasihat bangsa Yahudi. Sesungguhnya, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Bangsa Yahudi harus selalu mendengarkan Dia agar bisa selamat. Dalam Injil pun, Yesus mengatakan, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Tetapi aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Kehadiran malaikat pelindung merupakan bentuk perhatian Allah yang mengenal dan memperhatikan kita dengan nama kita masing-masing. Mereka diutus untuk mendampingi kita agar kita pun memperoleh keselamatan. Marilah kita menghormati malaikat pelindung kita, mendengarkan nasihatnya, dan mengikuti bimbingannya. Dengan demikian, kita akan berdiri teguh dalam kebaikan dan tinggal dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Baruk pasal 4 ayat 5 sampai 12. Dilanjutkan dengan ayat 27 sampai 29. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel. Kamu telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah, maka kamu diserahkan kepada para lawan. Sebab pembuatmu telah kamu marahkan dengan mempersembahkan korban kepada setan, bukan kepada Allah. Pengasuhmu telah kamu lupakan, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, dayamu pun telah kamu dukakan. Melihat kemurkaan Allah mendatangi diri kamu, maka Yerusalem berkata, "Dengarlah, hai sekalian tetangga Sion. Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar. Sebab anak-anakku yang laki-laki dan perempuan kulihat tertawan, sebagaimana yang telah dikirimkan yang kekal kepada mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria oleh karena diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa, anak-anakku akan menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu,
Anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu pula. Seperti dahulu angan-angan hatimu tertuju untuk bersesat dari Allah, demikian hendaklah kamu sekarang berbalik untuk mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dia yang telah mengirim segala bencana itu kepada kamu akan mengirim pula sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pendampingan Allah lewat para malaikat pelindung. Pada hari ini, gereja dan tentunya kita semua memperingati para malaikat pelindung. Gereja memiliki pemahaman dan keyakinan khusus tentang para malaikat pelindung. Gereja yang kudus mengajarkan kepada kita bahwa para malaikat adalah ciptaan pertama Tuhan, yakni makhluk spiritual yang jauh lebih unggul daripada manusia dalam karunia. Mereka diciptakan untuk memuji Tuhan setiap hari. Oleh karena itu,
pada bagian akhir setiap prefasi, kita biasanya mendengar dengan paduan suara malaikat di surga, kami mewartakan kemuliaan-Mu dan bergabung dalam pujian mereka yang tak henti-hentinya sambil berseru, dan kita semua berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Saudara-saudariku yang terkasih, para malaikat pelindung diciptakan Allah untuk membawa pesannya ke dunia, untuk membawa pendampingan dan bantuan Tuhan secara spiritual. Mereka hadir untuk menyatakan perisai dan perlindungan Tuhan terhadap kita semua umat-Nya. Kita tidak bisa melihat para malaikat pelindung, tetapi mereka hadir secara rohani, melindungi jiwa dan tubuh kita dari segala macam bahaya. Mereka membela kita ketika kita dicobai oleh roh-roh jahat, dan terutama pada saat kesusahan, bahkan tetap mendampingi sampai ajal kita. Mereka berperan menyatakan kehendak Allah. Mereka mengilhami kita dengan pikiran dan perbuatan suci dalam hidup dan pelayanan kita, sehingga kita dapat berpikir dan melakukan apa yang baik untuk hidup kita. Mereka memperingatkan kita tentang bahaya spiritual yang bakal terjadi dan membawa doa kita bersama dengan doa dan pujian mereka sendiri ke tahta kemuliaan Allah. Oleh karena itu, jika kita memiliki kedekatan tertentu dengan Allah, kita mungkin dapat mengalami, bahkan menyadari bahwa ada penolong terdekat kita yang bekerja dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka adalah para malaikat pelindung. Kita dapat menemukannya dalam hidup kita sendiri, bahwa pada banyak saat, karena perlindungan para malaikat, kita terhindar dari bahaya, kita diberi cara baru untuk tetap hidup. Kehadiran mereka bisa nyata ketika kita memiliki keberanian di dalam tantangan, ketika kita memiliki kekuatan dalam kesedihan dan keputusasaan. Pada saat-saat seperti itu, para malaikat sangat dekat dengan kita. Saudara-saudariku terkasih, peringatan para malaikat pelindung sangat berharga bagi kita semua. Allah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya melalui tangan para malaikat pelindung, meskipun mereka tidak terlihat. Kedekatan hadirat Allah yang melindungi kita banyak kali nyata lewat para malaikat. Itulah sebabnya mengapa pada saat perutusan ke-70 murid sebagaimana yang dilukiskan oleh Injil Markus, kuasa diberikan Yesus kepada mereka agar melengkapi mereka untuk mengalahkan musuh kejahatan. Peran para malaikat banyak kali nyata untuk membuat kuasa yang diberikan Yesus itu nyata dalam pendampingan para malaikat pelindung terhadap para murid agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas dan perutusannya dengan baik atas cara terlindungi dari bahaya dan diberi kekuatan untuk mencapai tujuan misinya. Tidak hanya itu terjadi pada para murid Yesus dahulu kala, tetapi juga tentu kepada kita semua, umat beriman sampai saat ini. Para malaikat pelindung ada di sekitar kita, membantu kita dalam bahaya dan kesulitan, dengan membimbing kita menuju kebaikan dan cinta.
Gereja merekomendasikan kita semua untuk mencintai mereka dan memohon perlindungan dan pendampingan mereka dalam hidup kita. Semoga para malaikat pelindung melindungi kita dari segala kejahatan, mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran, dan menuntun kita agar lebih dekat dengan Allah. Semoga demikian. Amin.